Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan setelah kemarin kita off. Dan kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman ya. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya obrolan kita soal dissolving ego, atau mungkin ini kita lihat ya dissolving ego dulu lah ya. Oke. Kita masuk ke halaman 58, mungkin halaman 60 kalau di buku aslinya. Dan ini harap diingat bahwa jiwa manusia itu ibarat perangkat keras komputer yang dengan polosnya menerima perangkat lunak mana saja yang diprogramkan. Ini dinyatakan oleh Socrates sebagai semua perbuatan salah itu tidak disengaja. Karena manusia selalu memilih apa yang dia percaya demi kebaikannya sendiri. Manusia hanya salah kira mengenai apa yang sebenarnya merupakan sumber kebaikan dan kebahagiaan. Dan dengan demikian keliru memilih eksternal daripada kebenaran. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Manusia selalu mengira bahwa kehidupan itu hanya yang ini saja. Kehidupan itu hanya yang dunia. Ya. Dan budaya kita juga memperkuat ilusi itu bahwa kehidupan itu hanyalah dunia saja. Karena kehidupan itu hanya dunia, maka berlakulah model sebab akibat. Berlakulah model sebab akibat bahwa seseorang harus menjadi penyebab dan orang lain harus menerima akibat. Ini namanya sebab akibat linier. Yang sesungguhnya dunia ini bukan sebab akibat. Dunia ini hanya memperlihatkan urutan kejadian gitu ya. Urutan kejadian semua yang terjadi di dunia ini itu karena takdir. Ya. Sini itu wilayah takdir. Takdir ilahiyah atau takdir anania.
Jadi sebenarnya yang diperlukan itu adalah pemahaman baru. Pemahaman baru bahwa realitas itu ada yang tampak, ada yang tak tampak. Ya kan? Ada yang tak tampak. Dengan menerima model baru ini, maka kita akan menyusun kembali pemahaman mengenai apa-apa yang terjadi di masa lalu hidup kita dan konsekuensi apa yang akan terjadi di masa depan dalam waktu dunia. Kan gitu mestinya. Ya kan? Tapi kalau kita hanya terjebak di dalam model dunia, satu waktu dunia saja, yang akan ada perubahan konteks melihat kehidupan gitu. Semuanya akan berjalan normal-normal saja. Normal. Normal artinya ya tetap dalam zona nyaman. Hanya saja memang dalam zona nyaman itu tidak ada kemungkinan lain, ya. Tidak ada kemungkinan lain. Dan seperti itu. Tidak ada juga pertumbuhan, yang ada rutinitas. Dan seperti itu. Kalau model dunianya hanya seperti ini. Beda hal kalau model dunianya seperti ini. Ya kan? Atau ada evolusi, ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain. Jadi titik balik perubahannya itu adalah ketika mulai tersentak, ya, tersentak bahwa namanya ego itu karena keterbatasan konteks, ya kan? Keterbatasan konteks. Jadi tidak mungkin kita bisa melampaui ego jika kita tidak memahami konteks kenyataan itu apa. Konteks kenyataan itu apa. Kenapa, atau gini aja mungkin kita balik. Kenapa yang tampak hanya waktu dunia? Ya karena konteks jiwanya di fix relatif. Ya kan? Fix relatif. Dan seperti itu. Jadi dia kesadaran dualitas itu kesadaran yang hanya melihat atau hanya mengalami kehidupan di waktu dunia. Hanya realitas tampak. Hanya realitas tampak. Realitas tampak. Sementara kalau kesadaran non-dual itu, kesadaran non-dual, maka dia semua yang terpisah-pisah di dalam dunia itu sebenarnya
saling terhubung. Semua yang kelihatannya berbeda antara yang subjektif dan yang objektif sebenarnya itu satu dan sama. Satu dan sama. Ya kan? Jadi, tapi sebenarnya kalau untuk teman-teman ya, yang tidak terbiasa dengan abstraksi mendalam itu, apa ya, beranikan diri untuk mengoreksi pemahaman selama ini. Gitu. Nah, ini kita perlu shifting paradigma makanya ya. Bukan hanya mengoreksi tindakan, tapi mengoreksi pemahaman kita tentang pemahaman ya tentang kehidupan. Kayak apa sih selama ini pemahaman tentang kehidupan? Jangan-jangan tuh pemahaman tentang kehidupan tuh hanya memahami kehidupan tuh sebagai gerak mekanis, gerak dari A ke B, ya tuh. Hanya pemahaman budaya. Kehidupan itu berarti budaya. Ya kan? Budaya. Dan masing-masing kan sudah mengerti seberapa kuat, seberapa cepat budaya itu menghasilkan transformasi dirimu. Harus dipertanyain. Saya ninggalin kampung itu karena ya emosi dengan budaya di kampung yang tidak mampu menghasilkan evolusi percepatan. Tinggal aja budaya. Saya mau cari budaya yang lebih bagus. Ada frustasi dalam budaya. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi jangan dilihat semuanya normal-normal saja. Nanti normalisasi. Jadi mesti kita itu punya kategori-kategori gitu loh. Pengalaman kita itu mesti dikategori. Jangan hanya dialami terus tanpa bisa dipahami ini apa gitu ya. Nanti terjebaknya itu pada ikut-ikutan. Terjebak pada pola ikut-ikutan. Itu yang sangat rendah di Indonesia itu ya. Dia tidak punya pemahaman kenapa apa yang ada di balik budaya itu. Kenapa begini rutinitasnya? Kenapa kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore? Dipertanyakan. Malaikat siapa yang mewahyukan, yang mengantar wahyunya ini? Sehingga kok manusia harus bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Siapa malaikatnya ini yang ngantar ini? Kalau ketemu, saya patahin dia. Nyiksa orang ini. Jadi mulai mempertanyakan rutinitas budaya gitu. Kenapa begitu? Bisa nggak diubah? Tapi hasilnya lebih baik. Tapi kita menerima budaya itu dengan kepatuhan pasif. Padahal namanya budaya itu hasil kompromi antara jiwa kita dengan keadaan saat itu. Ya kan? Namanya budaya itu hasil kompromi antara jiwa dengan lingkungan, dengan konteks masyarakat saat itu gitu. Hasil kompromi itu. Bukan kemudian itu menjadi inti kehidupan gitu loh. Bukan menjadi inti kehidupan.
Nah, kita tidak punya kemampuan, lebih tepatnya tidak punya keberanian, lebih tepatnya tidak punya contoh orang yang mampu mempertanyakan kembali budayanya sendiri. Beda dengan orang Barat. Orang Barat itu punya kemampuan untuk menghancurkan apa yang tidak berguna lagi, meskipun itu warisan dari Eyang Kakung. Jadi mereka punya keberanian untuk mengkritik diri mereka sendiri. Sikap itu yang tidak ada di masyarakat Indonesia. Sekali mengkritik, jelekin budaya orang lain. Sama itu lagu seperti kata Gus Dur. Sibuk mengkafirkan yang di luar kafire dewe radi teke gitu ya. Itu Indonesia banget. Itu sikap mental itu. Sikap mental. Sikap mental. Jadi ini yang diperlukan oleh masyarakat tuh diberi contoh bagaimana mengkritisi diri sendiri. Biar dia bisa keluar dari pandangan dunia material ini gitu. Biar dia bisa keluar dari rutinitas yang menjebak jiwanya dia. Jadi itu setiap orang itu mesti punya waktu, punya periode untuk meragukan apapun yang dia terima di dalam waktu dunia. Harus ada fase itu gitu. Kalau orang tidak punya keraguan apapun terhadap apapun dalam waktu dunia, maka orang itu masih kena sugesti pasca hipnotis, sugesti budaya. Nah, sadar dia masih larut dalam budaya. Dia masih larut. Nah, ini yang berbahaya. Kalau larut dalam budaya, pasti dia beragamanya itu palsu. Secara jiwa. Berimannya itu palsu. Gimana dia mau iman wong dia larut dalam budaya? Larut dalam rutinitas. Jangan sampai ini terjadi. Maka kemudian tuh, jadi budaya itu tidak punya aspek transendental loh. Jadi budaya itu tidak bersifat transendental. Maka kemudian itu datang agama. Agama itu bukan budaya. Dan agama itu berangkat dari iman, sesuatu yang transenden. Ya kan? Sesuatu yang transenden. Jadi tidak ada itu harus diperiksa sebenarnya. Ahli spiritual itu dia punya kesadaran transendental enggak sih? Kalau enggak ada kesadaran transendental, lu enggak bisa kamu. Kamu berarti masih di sini gitu loh. Dia harus punya konteks transendental baru dia dibilang tuh, oh ya kamu kelompok spiritual. Karena kenapa? Punya pemahaman, punya konteks transendental, bukan sekedar budaya. Itu harus diperiksa, diinvestigasi satu-satu. Siapapun yang tergabung katakan dalam kelompok-kelompok spiritual harus diinvestigasi konteks kesadarannya. Dia ngerti nggak sih sebenarnya? Dia sudah sampai nggak sih pada konteks transendental? Kalau itu tidak diinvestigasi, yakinlah. Justru dia tambah larut dalam budaya. Hanya beda budaya. Tapi tetap saja itu konteksnya konteks budaya. Karena dia tidak punya kesadaran transendental itu. Dia hanya ganti custom saja. Tapi kemampuan jiwanya untuk bangkit, terbangun dari larut itu tidak terjadi. Tidak terjadi.
Ya, disitulah kemudian tuh hal itulah yang tidak pernah kita investigasi dalam kelompok-kelompok spiritual, termasuk dalam orang beragama. Dia tidak mampu lagi menginvestigasi dirinya. Ya kan? Itu harus diinvestigasi semua, siapapun itu. Siapapun yang katakan ingin membebaskan dirinya dari budaya, dia harus diinvestigasi apakah betul dia sudah punya kesadaran transendental atau belum. Kalau belum, mari kita apa istilahnya itu, ditumbuhkan, mari disembuhkan. Tetapi kan yang terlihat itu gini, wong sadar larut aja belum, ya kan? Sadar larut dalam budaya aja belum gitu. Sadar larut aja belum. Apalagi sadar untuk melampaui. Ya kan? Dulu itu kan seperti itu. Bedanya orang beriman sama nggak beriman. Orang nggak beriman tuh nggak bisa lagi berpikir atau nggak mau berpikir. Karena sudah larut dalam ini saya begini karena ngikuti tradisi. Itu artinya larut dalam budaya. Agama bilang, oh nggak bisa begitu. Itu nggak bisa kamu beriman dengan sikap semacam itu kan. Kamu mesti punya sense of transcendent gitu kan. Kalau nggak transcendent, kamu ya kafir. Karena larut dalam budaya. Mengakar dalam budaya. Ya dulu begitu. Perbedaan orang beriman dan nggak beriman itu, dia menyadari budaya enggak. Kalau sekarang kan enggak. Bahkan agama itu berubah menjadi budaya. Nah, sama larutnya dengan yang dulu. Maka ini wajib ya. Semua yang mengaku beragama, semua yang mengaku terafiliasi dengan kelompok spiritual apapun, wajib menginvestigasi dirinya. Investigasi sendiri aja. Saya sadar nggak sih dengan waktu dunia? Saya sadar nggak sih dengan waktu jiwa? Kalau nggak ngerti kategori itu, dipastikan dia sedang larut dalam budaya. Kita investigasi sendirilah ya. Ini kan semua beragama ini. Mari kita investigasi sendiri. Mari kita investigasi. Sadar nggak sih waktu dunia itu yang mana? Sadar nggak sih waktu jiwa itu yang mana? Lalu bagaimana pula hubungan antara jiwa dan dunia? Itu diinvestigasi. Lalu pada setiap lapisan jiwa itu isinya apa saja dan bagaimana itu pengaruhnya kepada dunia, gitu ya. Ada pengaruhnya apa enggak? Sehingga dari situ kita bisa sadar bahwa ya kita lama larut dalam budaya. Ciri budaya itu adalah sesuatu yang sudah rutin. Ya, jadi hati-hati dengan rutinitas itu. Dalam rutinitas itu bisa kehilangan hal yang paling pentingnya itu sisi transendentalnya. Sesuatu yang dikerjakan rutin itu mesti dikalibrasi kembali. Setiap periode tertentu kan, dia harus dikalibrasi kembali. Jangan dianggap dia sudah patuh. Oh, ntar dulu. Jangan-jangan tuh larut sebenarnya, bukan patuh, tapi larut. Ya kan? Jadi apapun yang menjadi rutinitas ini perlu dikalibrasi kembali. Kalibrasi ulang. Per 6 bulan.
per 6 bulan. Kalau rutinitas ini kok dalam waktu 6 bulan tidak menghasilkan perubahan apapun, itu perlu mengambil jarak kontemplasi untuk menginvestigasi diri. Perlu kita investigasi kembali diri kita. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Jadi ya, rutinitas beda dengan aktivitas itu jiwa kan sebenarnya. Aktivitas itu di sini. Aktivitas. Aspek linearnya itu rutinitas namanya. Itu pembagian menurut Erich Fromm. Ya, dibedakan mana aktivitas itu gerak jiwa, rutinitas itu gerak badan. Ya. Aktivitas itu gerak jiwa, ya aktif. Rutinitas itu gerak badan. Mekanik. Oke, itu dulu ya. Ini mau ngaji dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Oh ya, menginformasikan ya. MTLOC bulan depan, insya Allah tanggal 20 sampai 23 Juli ya. Teman-teman ya yang mau berminat mengikuti silakan mempersiapkan diri. 22 sampai 24, maaf. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.